Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan, di mana atas kasih perlindungan Engkau dan pimpinan Engkau dalam hidup kami Tuhan, kami boleh berada pada saat ini. Kiranya senantiasa Engkau pimpin setiap langkah dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa berada dalam kehendak dan rencana Engkau. Pimpin tiap langkah dalam hidup kami Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Pimpin hidup kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menekan firman Engkau, sehingga firman Engkau boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan kami ucapkan terima kasih. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang motivator dan inspirator. Kita sering mendengar bahwa seorang motivator biasanya memberikan nasihat kepada orang lain, baik melalui seminar atau di dalam kuliah atau secara pribadi, supaya pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita itu baik adanya, positif dan benar. Sayangnya, ada motivator yang kadang hidupnya bertolak belakang dengan perkataannya. Ia hanya ingin membangun citra diri sebagai orang yang berpikir positif dan sukses. Ia hanya mencari sanjungan dan kadang mencari uang. Agak berbeda dengan motivator, kita mengenal inspirator. Inspirator menginspirasi orang lain, baik melalui teladan hidupnya, yaitu lewat perasaan, pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya. Bisa saja sekali waktu ia berbuat salah dan gagal. Namun saat ia jujur mengakui kesalahan atau kebodohannya, ia justru akan menginspirasi banyak orang tentang arti hidup yang otentik. Inspirator membangun integritas hidup, bukan dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan yang nyata. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemunianmu. Rasul Paulus tak saja menjadi motivator, dan dia memberitakan Injil agar orang lain percaya, tetapi ia tidak mau dirinya sendiri malah ditolak oleh Tuhan, karena ia hanya memberitakan kebenaran, tetapi tidak mengimani atau menghidupi perkataannya. Dan ia jujur dengan perkataan dan perbuatannya, serta tidak berusaha membangun citra diri positif. Rasul Paulus tidak ingin menuai pujian dari orang lain. Itu sebabnya ia berani meminta agar jemaat meneladaninya. Dan sebagaimana Rasul Paulus mengikuti teladan Kristus, ia menasihati Timotius, anak bimbingannya, agar menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan juga kesucian hidup. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Marilah kita tidak sekedar memotivasi orang lain hanya dengan perkataan, tapi mari kita juga menginspirasi orang lain melalui hidup kita, melalui perbuatan yang nyata, yaitu perkataan dan perbuatan kita. Kiranya hidup kita boleh menjadi inspirasi bagi orang lain. Mari kita boleh belajar dengan Rasul Paulus yang tidak saja memberikan Injil kepada orang lain agar orang lain percaya, tetapi ia melakukannya dengan perbuatannya sehingga orang lain bisa meneladaninya dan juga membangun citra diri yang positif, dan juga kiranya hidup hanya bersandar kepada Tuhan dan meneladani Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, tidak saja ya Tuhan menjadi motivator, tapi menjadi inspirator. Kiranya pimpin setiap perasaan, perkataan hidup kami ya Tuhan, pikiran kami Tuhan, supaya boleh hidup kami menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga menjadi berkat bagi orang lain dalam perkataan dan perbuatan, dan juga meneladani Engkau sebagai Kristus, dan juga memberikan kasih kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.